Cerita yang ditulis oleh Om Ras berjudul Rumah Arang. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau, follow akun beliau juga, dan nanti link saya sertakan di deskripsi. Yuk sekarang kita dengarkan ceritanya. Rumah itu terletak di tengah-tengah hutan, sekitar 4-5 km dari jalan besar. Sampai sekarang rumah itu masih ada. Dulu ada sebuah keluarga yang lumayan berkecukupan. Mereka tinggal di sebuah desa. Mereka memiliki sebuah rumah yang digunakan untuk pembuatan arang, dan di samping rumah itu juga ada rumah lainnya yang biasanya digunakan oleh karyawannya yang berjumlah 5 orang itu untuk tinggal di sana selama pembuatan arang berlangsung. Pagi itu Mahrawi dan Juntri sedang minum kopi di warung Acil Aluh. Tidak lama datang 2 orang bapak-bapak ke warung itu, membawa sebuah papan bertuliskan dicari 3 orang laki-laki untuk bekerja di pembuatan arang milik Pak Maskur. Wah, kok nyari karyawan lagi, Mang? Tanya Mahrawi. Iya, karyawan yang dulu sudah berhenti, jawab si bapak. Berhenti? Nah, kok bisa berhenti? Tanya Mahrawi lagi. Ah, kau ini banyak tanya, Rau, jawab si bapak agak kesal. Lalu dengan cepat menempelkan papan yang ia bawa tadi di dinding warung. Juntri dan Mahrawi saling berpandangan. Kebetulan mereka juga sedang tidak ada kerjaan tetap. Oh iya, Mang, kalau misalnya kami ingin bekerja di sana, bagaimana ya, Mang? Tanya Juntri. Bisa kalau kalian mau, nanti malam ku bawa ke rumah Pak Maskur untuk pendaftarannya, jawab si bapak. Juntri dan Mahrawi kembali saling bertatapan. Boleh, Mang, kami tunggu di warung sini ya, ujar Juntri penuh semangat. Malam pun tiba, Juntri dan Mahrawi masih menunggu di warung Acil Aluh. Selepas azan Isya berkumandang, akhirnya si bapak-bapak itu pun datang. Wah, kalian belum mandi? Belum sholat juga ya? Tanya si bapak. Mahrawi dan Juntri tertawa-tawa kecil. Mereka memang sangat jarang sholat, bahkan bacaan untuk sholat saja sudah banyak yang mereka lupa. Kalau begitu ayo kita ke rumah Pak Maskur, soalnya nanti saya ada janji dengan orang, ujar si bapak. Di perjalanan mereka bertiga hanya saling diam, tak banyak percakapan di antara ketiganya. Rumah besar Pak Maskur sudah terlihat, tampak halaman rumahnya yang remang-remang dengan pencahayaan lampu 5 watt berwarna kuning temaram. Tiba-tiba bulu kuduk Mahrawi berdiri dengan sendirinya saat mereka melangkah masuk ke halaman. Assalamualaikum, ucap si bapak. Pintu dibuka oleh seorang perempuan paruh baya. Tak ada senyum di wajahnya dan tak ada jawaban salam darinya. Perempuan paruh baya itu sangat aneh, begitu pikir Mahrawi. Mereka bertiga pun dipersilahkan masuk ke dalam. Lalu si perempuan paruh baya itu berjalan ke arah dapur. Dan tidak lama berselang Pak Maskur menghampiri ketiganya. Wah, ada apa ya, Pak, ramai-ramai? Tanya Pak Maskur ramah sekali. Ini, Pak, 2 pemuda ini ingin melamar kerja di tempat Bapak, jawab si bapak. Di tengah percakapan mereka, si wanita paruh baya itu muncul dari arah dapur seraya membawa 4 gelas kopi dan sepiring kue cincin. Oh, begitu ya. Baiklah, ini Pak, silahkan diminum kopinya, ujar Pak Maskur. Ketiganya berbarengan mengangguk. Jadi bagaimana, Pak? Apa mereka bisa ikut bekerja di tempat Bapak? Tanya si bapak. Pak Maskur tersenyum ramah. Tentu, Pak, tentu bisa. Nanti kalian datang saja ke rumahku lagi
Selasa malam ya, jawab Pak Maskur. Kenapa harus Selasa malam, Pak? Tanya Mahrawi. Karena besok malam saya masih sibuk, jawab Pak Maskur sekenanya. Baiklah Pak, nanti Selasa malam mereka berdua akan kemari lagi. Sekarang kami mohon pamit dulu Pak, ucap si bapak. Pak Maskur tersenyum dan mengangguk. Singkatnya malam Selasa pun tiba. Mahrawi dan Juntri sudah berada di jalan menuju ke rumah Pak Maskur. Hanya mereka berdua tanpa ditemani oleh si bapak yang tempo hari mengantar mereka. Suasana malam itu di rumah Pak Maskur terlihat sangat ramai. Wah, jangan-jangan ada acara ya Jun, celoteh Mahrawi. Iya, sepertinya begitu Raw, jawab Juntri. Tok tok tok. Oh kalian, ayo silakan masuk, sudah kutunggu dari tadi, ujar Pak Maskur. Kok sepi, padahal tadi ramai ya Jun, celoteh Mahrawi lagi. Pak Maskur mengerutkan keningnya. Ramai maksudnya? Tanya Pak Maskur. Itu tadi saat kami berada di depan sana, kami melihat banyak orang di rumah Bapak. Ternyata setelah kami sampai di sini sudah sepi, jawab Mahrawi. Oh, mungkin tadi itu karyawanku yang pulang setelah minta gaji, jawab Pak Maskur. Juntri dan Mahrawi mengangguk. Kalian mau minum dulu atau langsung ke tempat di mana kalian akan bekerja? Tanya Pak Maskur. Kami sih terserah Bapak saja, mau yang bagaimana? Jawab Juntri. Kalau begitu kalian minum kopi dulu saja. Nanti setelah kita minum kopi, baru kita akan ke sana ya, kata Pak Maskur. Setelah minum kopi dan sedikit mengobrol tentang masalah pekerjaan, mereka bertiga pun berangkat dengan membawa senter Hong Kong. Ketiganya berjalan kaki dari jalanan besar menuju ke jalan setapak yang mengarah ke tengah hutan. Di tengah jalan, Mahrawi melihat sekelebat bayangan hitam di balik pohon. Namun ia mencoba tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut yang berlebihan. Masih jauh ya Pak? Tanya Mahrawi. Ya, masih lumayan jauh karena kita baru berjalan 2 km, jawab Pak Maskur. Angin malam berhembus pelan, dinginnya menusuk hingga ke tulang. Dedaunan pohon karet bergemerisik menambah seram jalanan setapak di malam itu. Mahrawi semakin erat memegangi ujung baju Juntri. Mereka bertiga terus berjalan meski kaki Mahrawi dan Juntri sudah mulai terasa pegal. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di rumah tempat pembuatan arang. Pak Maskur mengetuk rumah yang berada di sebelahnya. Seorang pemuda muncul dengan wajah yang dipenuhi koreng. Pemuda itu menunduk saat melihat Pak Maskur yang membawa Mahrawi dan Juntri. San, ini Mahrawi dan Juntri. Mereka berdua ini akan bekerja di sini bersama kalian. Tolong nanti diajarkan cara-caranya ya, ujar Pak Maskur memecah kebisuan di antara mereka. Baik Pak, nanti akan saya ajarkan, jawab pemuda yang dipanggil San itu. Baiklah, kalau begitu kalian langsung saja tinggal di sini ya. Biar besok saya yang ke rumah kalian untuk mengambil pakaian-pakaian kalian, ujar Pak Maskur. Tapi kami belum izin, kami hanya izin untuk ke rumah Bapak saja. Tidak izin langsung untuk berangkat bekerja malam ini, bantah Mahrawi. Saya sih tidak apa-apa kalau kalian ingin pulang dulu, tapi besok itu sudah harus mulai membuat arang. Jadi kalau bisa kalian tetap tinggal di sini, biar besok saya menyuruh anak buahku untuk ke sini mengantar keperluan kalian dan juga baju-baju pakaian kalian, ujar Pak Maskur dengan nada tinggi, yang membuat si pemuda yang tadi membuka pintu berjalan mundur dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ya sudah, kalau begitu Pak, kami akan tetap di sini, tapi tolong ya Pak, sampaikan izin saya pada Ibu, ujar Juntri.
Nah, kalau begitu kan bagus. Besok pasti saya sampaikan, ujar Pak Maskur lalu berpamitan pulang pada mereka. Tanpa banyak bicara, San mengambilkan 2 buah kasur kecil untuk Mahrawi dan Juntri. "Kau tetap yakin ingin bekerja di sini?" tanya Mahrawi berbisik. "Daripada kita kelamaan nganggur dan tidak mendapatkan uang, lebih baik kita bekerja di sini kan?" jawab Juntri seraya merebahkan tubuhnya. "Kau sama sekali tak merasa aneh dengan sikap Pak Maskur itu?" tanya Mahrawi lagi. Daripada kau membahas ini sekarang, lebih baik kita tidur, karena semua orang itu memang aneh, termasuk kau, kata Juntri bercanda. Mahrawi menghela napas panjang lalu ikut berbaring di dekat Juntri. Di sana mereka tidur tanpa kamar ataupun pembatas. Saat sudah mulai terlelap, Mahrawi mendengar suara-suara orang yang meminta tolong di kejauhan. Ia membuka matanya. Ia melihat Juntri, San, dan juga satu pemuda lainnya yang masih tertidur lelap. Mungkin itu adalah Pak Maskur yang sedang dikejar macan, batin Mahrawi. Ia pun bermaksud tidur lagi, namun sesaat kemudian ia bangun. Tapi kalau itu memang benar Pak Maskur dikejar macan, lalu nanti siapa yang akan membayar gaji kami? Gumamnya lalu tanpa basa-basi langsung menuju ke pintu dan membukanya. Namun pintu itu seperti dikunci dari luar, sulit sekali untuk dibuka. Mahrawi menggedor-gedor pintu yang membuat Juntri dan 2 pemuda lainnya terbangun. "Ada apa sih, Rau?" tanya Juntri agak ngegas. "Itu Pak Maskur dikejar-kejar macan. Tadi ada suaranya minta tolong," jawab Mahrawi masih mencoba membuka pintu. "Percuma, kalau buka pun tak akan bisa dibuka sebelum pagi nanti," ujar San. "Kenapa tidak bisa? Saat kami datang tadi kau mudah saja membuka pintunya," ujar Mahrawi. "Yaitu karena Pak Maskur yang datang," jawab San lalu memilih untuk tidur lagi, menutupi wajahnya dengan sarung. Lalu dengan raut wajah penasaran, Juntri mencoba membuka pintu itu, dan hasilnya tetap sama, pintu tetap tidak bisa dibuka. Keesokan paginya saat mereka terbangun, pintu sudah dalam keadaan terbuka. Bau nasi yang baru matang membangunkan Mahrawi dan Juntri. "Ayo makan dulu," ujar San. "Perkenalkan, namaku Irsan dan ini Apli. Kami datang dari desa K. Lumayan jauh dari sini. Kami sudah 2 tahun di sini dan tidak pernah pulang," ujar Irsan. "2 tahun? Apa kalian tidak ingin pulang?" tanya Mahrawi. "Bagaimana kami bisa pulang kalau mereka selalu menyesatkan jalan kami? Sebenarnya kalian beruntung kalau kalian tidak jadi bekerja di sini." "Pli!" bentak Irsan. Apli terdiam dan menunduk, ada kesedihan di wajahnya. "Ada apa sebenarnya?" tanya Juntri. "Tidak ada apa-apa, Apli hanya asal ngomong," jawab Irsan. Brak! Apli meletakkan piring makannya dengan kasar lalu berjalan keluar rumah. Mahrawi menyenggol lengan Juntri, namun Juntri tak meresponnya sama sekali dan terus melanjutkan makan. Setelah selesai makan, ketiganya pun pergi keluar rumah. Mereka berjalan menuju rumah pembuatan arang. Banyak kayu-kayu alaban berada di halaman rumah itu. Tentunya kayu-kayu itu yang akan digunakan untuk membuat arang. "Apa yang harus aku kerjakan?" tanya Juntri masih bingung. "Angkat kayu-kayu yang di halaman itu, bawa kemari," ujar Irsan. Mahrawi dan Juntri pun bergegas keluar lagi untuk mengambil kayu-kayu. Di luar mereka berdua bertemu dengan Apli. "Kenapa kau tak makan?" tanya Mahrawi. "Dia hanya mementingkan diri sendiri.
Setiap saat ia selalu berdoa untuk kedatangan para karyawan baru, ujar Apli. Juntri dan Mahrawi saling berpandangan. Keduanya tak memahami apa yang dikatakan oleh Apli. Aku tidak mengerti. Kalian harus pergi dari sini sebelum hari itu. Kalian harus cepat pergi, ujar Apli lagi. Memangnya ada apa? Tanya Mahrawi. Apli, sebaiknya kau bantu aku di dalam. Biarkan mereka yang mengangkat kayunya, panggil suara dari arah pintu. Saat lewat di dekat Juntri, Apli menggores tangan Juntri dengan sesuatu hingga membuat tangannya terluka. Anehnya darah yang jatuh ke tanah tidak langsung meresap ke dalam tanah, akan tetapi mengarah ke arah yang berlawanan dari jalan mereka datang. Darahmu? Sudahlah, dia itu sepertinya memang gila, ujar Juntri kesal karena tangannya terluka digores oleh Apli. Siang hari berlalu dengan sangat cepat. Irsan, Apli, Mahrawi, dan Juntri pun kembali untuk beristirahat. Ternyata saat mereka masuk ke rumah itu sudah ada bungkusan plastik berisi pakaian Juntri dan Mahrawi. Keduanya heran, mengapa mereka tidak tahu kalau ada yang mengantar pakaian-pakaian mereka. Kalian tidak usah heran, mereka memang datang dan pergi tanpa permisi, sama seperti hantu. Mereka tidak akan membiarkan kita mengingat jalan pulang. Itulah alasannya kenapa kalian dibawa pada malam hari, ujar Apli. Irsan menginjak kaki Apli, namun Apli malah membentak Irsan. Kenapa? Kenapa kalau mereka tahu? Apa kau takut nyawamu yang jadi gilirannya, ha? Bentak Apli. Irsan terdiam, ia menatap lekat pada Apli. Brak, kau ini sebenarnya kenapa, ha? Selalu membicarakan yang aneh-aneh, bentak Juntri setelah meninju wajah Apli. Batas waktunya ada beberapa hari lagi sebelum malam seserahan. Kalian bisa pergi dari sini secepatnya, ujar Irsan dengan wajah sendu. Malam seserahan? Pergi dari sini? Apa yang kalian maksud? Tanya Mahrawi. Tiba-tiba angin berhembus kencang menggoyangkan atap-atap daun dari rumah yang mereka tempati. Suara-suara berbisik seperti orang yang sedang berlarian terdengar dengan sangat jelas. Kenapa ini? Tanya Mahrawi mulai ketakutan. Lamat-lamat terdengar suara teriakan-teriakan kesakitan. Mereka adalah teman-teman kami dan orang-orang yang bekerja lebih dulu dari kami, ucap Irsan. Jadi mereka itu manusia kan? Kalau begitu lebih baik kita cari mereka, ujar Juntri namun langsung dicegah oleh Mahrawi. Jangan, siapa tahu itu bukan orang baik-baik. Aku akan menceritakan semuanya setelah ini. Terserah bila aku harus mati di tempat ini. Aku sudah pasrah. Kalian pikir kekayaan Maskur itu dia dapat dari mana? Ujar Irsan. Arang, karena setahu kami Pak Maskur itu mengirim arang sampai kemana-mana, jawab Juntri. Irsan menggeleng. Ia melakukan pesugihan dan setiap 3 bulan sekali dia akan menumbalkan orang, karyawan yang bekerja di sini, dan tubuh-tubuh korban tumbalnya itu akan dimasukkan ke dalam tempat pembuatan arang. Aku tidak tahu itu pesugihan jenis apa, dan rumah itu adalah tempat ritual penumbalan. Sudah sangat banyak korban-korbannya. Bahkan andai kalian tidak datang bekerja di sini, mungkin nanti adalah giliranku dan Apli yang akan dia tumbalkan. Cerita Irsan yang membuat Mahrawi dan Juntri saling bertatapan satu sama lain. Aku tahu ceritaku tidak masuk akal, tapi itulah yang terjadi di sini, lanjutnya. Kalau yang kau katakan itu benar, lalu kenapa kalian tidak kabur saja? Tanya Juntri. Kami sudah mencoba kabur tapi tidak bisa. Arwah-arwah yang korban tumbal itu selalu menghalangi dan menyesatkan jalan kami.
Dan akhirnya selalu sama. Kami tetap akan kembali ke rumah ini, jawab Irsan. Malam hari pintu ini akan selalu terkunci dengan sendirinya dan akan terbuka jika sudah pagi, lanjut Irsan. Mahrawi dan Juntri mulai percaya saat Irsan menunjukkan pakaian-pakaian milik karyawan-karyawan terdahulu. Malam yang mencekam itu pun mereka lalui dengan penuh ketakutan. Tapi tak satu pun yang terlelap di antara mereka hingga fajar mulai menyingsing, dan pintu rumah itu pun perlahan-lahan terbuka. Hari itu tanpa makan dan tanpa membawa apapun, mereka pergi meninggalkan rumah tersebut. Mereka mencoba mengingat-ingat jalan. Darah di lenganmu yang kemarin kulukai menuju ke arah mana? Tanya Apli pada Juntri. Juntri terdiam sejenak. Ke arah sana, apakah itu suatu petunjuk yang akan bisa kita gunakan untuk pulang? Bila aku sudah sampai kampung, akan kuceritakan semuanya pada warga tentang kebusukan Pak Maskur, ujar Mahrawi. Kau tidak akan bisa berbicara pada orang lain tentang dia, karena aku pernah mencobanya. Dulu ada beberapa orang yang berburu dan kebetulan mereka singgah untuk minta air padaku. Saat itu mulut ini ingin sekali mengatakan tentang apa yang terjadi di sini. Sebenarnya, tapi entah kenapa mulutku terasa kaku saat akan berbicara. Aku malah tidak sadar telah mengeluarkan kata-kata dari mulutku sendiri. Kata Apli, aku sudah dikendalikan oleh sesuatu saat itu, kata Irsan. Ya, itu kan saat kau masih berada di dalam wilayah sini, tidak tahu kalau kita sudah berada di luar, jawab Mahrawi. Hari sudah menjelang malam, namun mereka berempat tak kunjung menemukan jalan keluar. Stop, itu suara air kan? Kalian dengar tidak? Ujar Mahrawi. Juntri mengangguk, namun Apli dan Irsan terlihat putus asa. Itu pasti air yang ada di dekat rumah, tempat kami biasanya mengambil air, ucap Irsan. Aku tidak ingin kembali ke rumah itu. Walau apapun yang terjadi, aku akan tetap meneruskan mencari jalan pulang ke kampung, sanggah Mahrawi seraya menatap teman-temannya satu persatu. Mereka saling berpandangan, lalu tanpa berkata sepatah kata pun, Juntri berjalan mendahului ketiga temannya. Mereka berempat sudah berjalan sangat lama dan ke arah yang berbeda-beda, namun tak pernah ketemu jalan pulang ke kampung. Malam sudah sangat larut, suara binatang-binatang malam terdengar di mana-mana. Saat mereka sudah sangat kelelahan, mereka pun duduk di bawah pohon untuk beristirahat sejenak. Perut yang lapar pun sudah tak mereka hiraukan lagi. Tiba-tiba Mahrawi berteriak ketakutan karena melihat sosok makhluk mengerikan yang mirip seperti manusia, namun wajah dan tubuhnya sudah hancur, berjalan di antara pepohonan. "Ah, tolong!" teriak Apli tiba-tiba. Tubuhnya seperti diseret oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ketiganya berusaha mengejar, namun seketika terhenti saat kaki Juntri terkena potongan bambu yang entah sejak kapan berada di situ. Potongan bambu itu menembus hingga telapak kakinya. Mahrawi dan Irsan berusaha mencabut bambu yang menancap di kaki Juntri, dan meski terasa sangat menyakitkan, akhirnya bambu itu berhasil dicabut. Kini Juntri hanya bisa berjalan dengan cara dipapah oleh Mahrawi, membuat perjalanan mereka menjadi lebih lambat. "Kalian teruslah berjalan, aku akan mencari Apli sendirian," ujar Irsan. "Tidak, kita harus tetap bersama-sama. Kami tak akan meninggalkanmu," kata Mahrawi. Tapi dengan keadaan Juntri seperti itu, hanya akan menambah rasa sakit di kakinya jika harus ikut berputar-putar mencari Apli, bantah Irsan.
Kita adalah teman, kita harus bersatu dalam keadaan yang seperti ini, bukannya saling meninggalkan, sahut Juntri. Irsan menatap kedua teman barunya itu dengan rasa terharu. Lalu ia pun mengangguk mengiyakan. Mereka bertiga terus berjalan dalam gelap mengikuti arah kemana Apli diseret oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mereka semakin masuk ke dalam hutan dan rimbunnya pepohonan semakin menambah gelapnya malam, membuat mereka harus ekstra hati-hati agar tidak terperosok ataupun tergigit binatang-binatang berbisa. Dalam gelapnya suasana di tempat tersebut, tiba-tiba wajahnya tertabrak sesuatu yang setelah disentuh ternyata sesuatu itu adalah sebuah kaki manusia yang kemungkinan tergantung di pohon. Irsan mencoba tetap tenang meski dalam hatinya ia takut itu adalah kaki Apli. Ada apa, San? Tanya Mahrawi dengan nafas yang sudah ngos-ngosan seraya meraba-raba Irsan yang berada di depannya. Ada kaki tergantung di atas kepalaku. Tadi tertabrak wajahku, jawab Irsan. Serius? Kaki siapa? Tanya Juntri setengah tak percaya. Aku tidak tahu karena terlalu gelap, tapi semoga saja itu bukan Apli. Juntri mencari-cari sesuatu di kantongnya. Ada sebuah mancis. Ia lalu menyalakan mancisnya dan dengan cahaya yang remang-remang terlihat Apli sudah meninggal dengan keadaan yang sangat mengenaskan, tergantung pada salah satu cabang pohon. Kini Juntri benar-benar percaya dan yakin dengan apa yang dikatakan oleh Irsan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Mahrawi dengan bibir bergetar. Tak pernah ia melihat orang meninggal dengan keadaan yang mengenaskan seperti itu selama hidupnya, dan kini ia menyaksikan sendiri dengan kedua matanya. Irsan menggeleng lesu. Ia sudah putus asa dengan semua yang mereka hadapi. Jika kalian pergi, pergilah. Aku akan tetap di sini menemani Apli, ucap Irsan kemudian. Kami juga tak akan pergi. Kita tunggu di sini sampai pagi, ujar Juntri. Tapi kalau sudah, kita akan di sini sampai pagi. Ingat loh, dalam keadaan seperti ini jangan sampai terpisah, karena mereka akan dengan mudah mengalahkan kita jika kita sendirian, ujar Juntri. Mahrawi mengangguk dan mengiyakan. Ia pun duduk tepat di bawah pohon di mana mayat Apli masih tergantung. Karena sangat kelelahan, akhirnya Mahrawi pun tertidur. Di dalam mimpinya ia bertemu dengan seorang laki-laki tua berjenggot putih. Laki-laki itu menyuruh Mahrawi dan teman-temannya untuk sholat dan juga berdoa di tempat tersebut. Dan saat Mahrawi terbangun, ternyata gelap masih menyelimuti tempat tersebut. Perlahan-lahan ia membangunkan teman-temannya, lalu menceritakan mimpinya pada Juntri dan Irsan. Aku bahkan sudah lupa bacaan niat berwudu, ujar Irsan yang diiringi anggukan kepala oleh Juntri. Aku yakin Allah pasti mengampuni kesalahan kita yang sudah melalaikannya dan mau mengabulkan doa kita asal kita bersungguh-sungguh. Sekarang harapan kita hanyalah Allah. Walaupun aku harus mati di tempat ini, tapi setidaknya aku sempat bertobat, ujar Mahrawi. Lalu ketiganya mulai menyalakan api dan setelahnya mencari air untuk menyucikan diri mereka dan berwudu. Mahrawi mengumandangkan azan dengan lantang, memecah kesunyian di malam itu. Mahrawi tampak tak kesulitan saat berdoa. Dan pada saat rakaat pertama, angin berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan hingga membuatnya berjatuhan. Pada saat rakaat kedua, hujan turun, diiringi dengan angin yang sangat kencang.
Namun mereka tidak memperdulikan apapun. Mereka tetap meneruskan sholatnya hingga diguyur hujan yang dinginnya menusuk sampai ke tulang. Saat mereka mengucapkan salam tanpa sengaja, Juntri melihat banyak sekali makhluk-makhluk yang juga tengah ikut sholat bersama mereka. Mereka terus memanjatkan doa. Mereka berdoa dan berharap agar bisa kembali pulang dalam keadaan selamat. Tiba-tiba lamat-lamat terdengar suara azan yang sangat indah dan merdu. Ketiganya saling berpegangan dan beranjak mengikuti arah suara. Suara itu terus terdengar dan menuntun mereka ke sebuah rumah di tengah hutan. Di depan rumah itu terlihat seorang laki-laki tua berjenggot putih tengah duduk seraya memetik tasbih. "Waalaikumsalam," ujar si lelaki tua berjenggot putih. "Maaf, assalamualaikum," ucap Juntri, Mahrawi, dan Irsan bersamaan. "Alhamdulillah kalian bisa sampai di sini. Mari silahkan masuk," ucap si lelaki tua berjenggot putih. Saat mereka bertiga sudah duduk, si lelaki tua berjenggot putih langsung menutup pintu dan membuka jendela rumahnya. Ia mengambil gelas yang terbuat dari bambu dan menampung air hujan yang turun dengan gelas bambunya. Beberapa saat kemudian dia memberikan air itu pada Mahrawi dan menyuruh Mahrawi untuk meminumnya. Begitu juga dengan Irsan dan Juntri. Saat air itu sudah masuk ke dalam perut mereka, tiba-tiba ada rasa mual yang teramat sangat, yang membuat Juntri, Irsan, dan Mahrawi langsung muntah-muntah. Muntahan yang keluar pun berupa berbagai macam benda-benda kotor yang pemilik cerita enggan untuk mengatakannya. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya mereka terbangun dan ternyata sudah berada di jalan dekat dengan kampung mereka. Juntri, Mahrawi, dan Irsan saling berpandangan satu sama lain. "Di mana kakek tua itu?" tanya mereka bersamaan. Dengan tenaga yang masih tersisa, mereka bertiga pun berjalan ke kampung. Di tengah jalan mereka berpapasan dengan beberapa orang warga yang langsung membantu dan menanyakan apa yang terjadi pada mereka. Dan tanpa kesulitan, Juntri, Mahrawi, dan Irsan mengatakan yang sebenar-benarnya pada para warga. 3 minggu berlalu, kini Pak Maskur dan keluarganya sudah diusir dari kampung. Dan katanya ada yang bilang kalau mereka sekarang tinggal di rumah pembuatan arang. Dan ada pula yang mengatakan kalau mereka sudah pindah keluar daerah. Namun sampai sekarang mereka tidak tahu siapa sebenarnya si lelaki tua berjenggot putih yang menolong mereka itu. Mereka juga tidak tahu apakah itu nyata atau hanya halusinasi saja. Ceritanya sekian sampai di sini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Bagi yang belum subscribe bisa langsung subscribe, like, dan komen agar cerita saya terus berkembang.